Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ananda Aisyah dengan NIM 21058105, jurusan Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama, definisi administrasi. Secara definisi administrasi, menurut Husseini 2012, administrasi itu merupakan sebuah proses mengelola sumber daya 7M, yaitu man itu manusia, money itu adalah uang, method adalah metode, mesin itu adalah alat produksi, marketing adalah pasar, material, dan minutes itu adalah waktu, plus 1I yaitu informasi, agar sebagai mencapai tujuan. Selanjutnya, administrasi berasal dari kata ad, yaitu artinya intensif, dan minister yang artinya melayani atau membantu. Administrator adalah orang yang memberikan layanan prima. Administrasi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Maka secara keseluruhan, ilmu administrasi itu merupakan sebuah ilmu atau seni yang mengelola sumber daya 7M dan 1I, atau bisa juga sebagai segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Persamaannya yaitu to control yang artinya mengatur dan mengurus. Persamaan yang kedua yaitu pemakaiannya secara umum, yang mana administrator dan manajer itu sama. Yang kedua yaitu perbedaannya, administrasi itu lebih cocok digunakan pada lembaga pemerintah dalam bidang sosial, sedangkan manajemen itu lebih cocok untuk lembaga swasta yang komersial. Selanjutnya yaitu perbedaan administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi itu non-profit, artinya tidak mencari keuntungan, sedangkan manajemen itu profit, artinya perusahaan mencari keuntungan. Selanjutnya, perbedaan antara bos dan pemimpin. Bos itu memerintah, ingin berkuasa, menciptakan rasa takut, suka menyalahkan, menggunakan orang, dan menasehati. Sedangkan pemimpin itu melatih niat baik, menciptakan kebanggaan, memecahkan masalah, dan melayani orang. Selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat administrasi pendidikan ini? Yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki potensi manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan tentunya juga efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan khususnya di negara Indonesia. Yang ketujuh, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang terakhir, tujuan dan manfaat administrasi pendidikan itu adalah meningkatnya citra positif pendidikan. Selanjutnya yaitu konsep profesi. Pada umumnya, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik dan dedikasi yang tinggi. Keahlian itu bisa melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Apa sih ciri-ciri profesi? Nah, yang pertama itu adalah mempunyai fungsi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu yang
diperoleh melalui proses pendidikan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, ada kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman dalam perilaku anggota dan akan diberi sanksi yang jelas dan tegas kepada para pelanggar kode etik. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat. Nah, beberapa istilah dalam konsep profesi. Yang pertama, profesional. Profesional artinya mempunyai dua makna. Yang pertama, mengacu kepada sebutan tentang yang orang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu kepada sebutan tentang penampilan seseorang untuk mewujudkan kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua yaitu profesionalisme, yang artinya untuk mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Yang terakhir yaitu profesionalitas, yang memiliki arti kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya dan derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk mendapatkan tugas-tugasnya. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan tentang konsep administrasi pendidikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.